Saudara, pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi, Gubernur Papua Lukas NMB tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Lukas NMB mengklaim dirinya dikriminalisasi oleh KPK. Selanjutnya, KPK segera melayangkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Hingga kini, Gubernur Papua Lukas NMB belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Dengan berbagai alasan, Lukas NMB enggan meninggalkan kediamannya. Rumahnya di Koya, distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, dijaga ribuan warga. Penjagaan dilakukan untuk mencegah penjemputan paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum Gubernur Papua, Stefanus Roy Rening, mengatakan Gubernur Lukas NMB sudah menyampaikan bahwa dirinya tidak akan keluar dari Papua karena merasa tidak nyaman. KPK dipersilakan meminta keterangan Gubernur Lukas NMB di kediamannya di distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kalau KPK betul-betul mau periksa Bapak lagi, silakan ke Jayapura. Dan saya kira ya, mungkin Bapak tidak akan keluar dari rumahnya ya, silakan ke Koya. Ya, di Koya. Jadi supaya lihat kondisinya Bapak di sana. Bapak tidak akan keluar dari Koya. Dan KPK diundang kalau memang mau memeriksa Bapak, silakan ke Koya. Karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. Lukas NMB juga enggan ke Jakarta karena alasan kesehatan. Dokter pribadi Lukas, Anton Mote, menjelaskan Gubernur Lukas NMB mengalami beberapa jenis penyakit komplikasi dan membutuhkan perawatan medis. Namun Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, menilai permintaan memeriksa di rumah gubernur tidaklah etis. Memang tidak pas kalau di rumahnya. Nah, ini yang saya agak khawatir, ini ada proses yang akhirnya hukum seperti dijungkir balik ke teman-teman lawyer itu kan, termasuk lawyernya Pak Lukas itu kan mestinya dalam paham kalau panggilan tersangka itu adalah di tempat yang ditentukan yang memanggil. Bukan harus di rumahnya gitu kan, alasannya sakit. Kalau sakit ya tidak bisa diperiksa, maka KPK semestinya akan ngirim tim dokter independen apakah betul-betul sakit. Kalau tidak sakit ya berarti harus memenuhi panggilan di tempat yang ditentukan oleh KPK, di kantor Polda, di kantor Brimob atau di kantor Kodam. Bisa saja itu kan bagaimana KPK bekerja sama dengan aparat setempat untuk pinjam tempat. Jadi ini saya yakin Bayu KPK itu sudah punya cara dan saya yakin tidak akan melanggar aturan. Kesopanan pasti juga akan tetap dipenuhi dalam koridor hukum. Jadi bahasa nggak enaknya tidak perlu diajari lah KPK itu pasti mereka melakukan hal-hal yang benar menurut saya. Terkait penolakan surat panggilan pertama, KPK akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Pemeriksaan atas panggilan kedua terhadap Lukas akan dilakukan pekan depan. Untuk menghadirkan tersangka. Step-stepnya ada pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, ada surat perintah membawa. Semuanya nanti akan tergantung dengan situasi dan kondisi, akan bisa berkembang. Yang jelas saya tidak akan mengatakan nanti akan ini, nanti akan ini. Yang akan saya lakukan di tahap ini, setelah pemanggilan pertama tidak datang, kita panggil panggilan kedua yang akan dilayangkan mungkin besok ya, akan dilayangkan ke Papua dan untuk waktunya datang di minggu berikutnya, entah Senin atau Selasa. Oke, cukup ya. Oke. Lukas NMB telah berstatus tersangka sejak awal September 2022 karena diduga terlibat gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Namun menurut Yenti Ganarsih, pakar tindak pidana pencucian uang, adanya temuan PPATK soal transaksi judi oleh Gubernur Papua seharusnya semakin meyakinkan KPK untuk menjerat Lukas dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebelumnya, PPATK telah mendapatkan transaksi judi di 2 negara senilai ratusan miliar yang dilakukan Lukas NMB. Dalam hal ini ya, dalam hal ada tindak pidana korupsi dan kemudian diketemukan 2 alat bukti terjadinya TPPU, maka penyidik menggabungkan 2 sekaligus dan melaporkan kepada PPATK bahwa kami sedang menangani ini karena kan memang datanya dari PPATK. Jadi upaya-upaya itu adalah upaya-upaya yang sudah menurut saya sih nggak bisa ditawar lagi ya. Harusnya ya nggak ada alasan untuk KPK tidak menerapkan secara dalam satu dakwaan nantinya gitu.
Surat pemanggilan pertama terhadap Gubernur Papua Lukas NMB telah dilayangkan KPK pada 7 September 2022 untuk diperiksa pada 12 September di Makobrimob Papua. Tetapi Lukas tidak datang. Selain dugaan korupsi oleh KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya 12 transaksi yang nilainya hingga ratusan miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. KPK sudah mengirimkan surat panggilan kedua pada Gubernur Papua Lukas NMB. Lalu bagaimana kelanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi Lukas NMB di KPK? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Gedung KPK Jakarta. Renata, jadi surat sudah dikirim ke Lukas NMB, sementara Lukas NMB menyatakan nggak akan ninggalin kediamannya di Papua. Jadi apa langkah yang akan diambil KPK? Apakah akan ada penjemputan paksa nantinya pada Lukas? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Terkait apakah nantinya KPK akan melakukan upaya penjemputan paksa, kalau kita melihat pernyataan dari Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK ini masih melihat situasi dan kondisi yang ada di Papua. Mengingat sampai saat ini memang situasi dan kondisi di Papua ini kian memanas karena adanya simpatisan yang berusaha melakukan penjagaan di sekitar kediaman dari Gubernur Papua yakni Lukas NMB, sehingga masih kita tunggu nantinya apa saja langkah yang akan dilakukan oleh KPK. Tapi sampai saat ini Paskalis dan juga saudara, KPK rencananya akan melakukan ataupun mengirimkan surat pemanggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas NMB pada hari ini. Dan ini yang kita akan lihat apakah nantinya Lukas NMB akan memenuhi panggilan dari KPK, dan rencananya terkait pemeriksaan ini akan dilakukan pekan depan. Dan juga Paskalis dan juga saudara, yang menarik untuk kita cermati begitu ya, sampai saat ini kondisi di Papua juga kian memanas, lalu kemudian respon yang diberikan dari Gubernur Papua Lukas NMB sampai saat ini merasa bahwa dirinya dikriminalisasi lantaran penetapan tersangka terhadap dirinya yang dilakukan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau kita melihat pernyataan gitu dari peneliti Indonesian Corruption Watch, dalam hal ini adalah Kurnia Ramadana, mengatakan bahwa hal ini sebenarnya ataupun pemanggilan ini sebenarnya harusnya dipenuhi begitu dan harus bersikap kooperatif, dan juga apabila ada sanggahan yang ingin dilakukan oleh pihak Lukas NMB seharusnya ini disampaikan ataupun dilakukan ataupun mengajukan pra peradilan, sehingga tidak harus disampaikan kepada publik, namun seharusnya Lukas NMB melakukan pra peradilan. Kemudian simpatisan yang melakukan penjagaan di sekitar rumah Lukas NMB. Ini juga yang menarik untuk diusut, karena apabila ada pihak-pihak yang melakukan perintangan penyidikan atau proses hukum dari KPK, ini bisa dikenai pasal 21 Undang-Undang Tipikor, yang dimana bisa terkena ataupun dijerat dengan sanksi 12 tahun penjara. Paskalis. Renata, lalu KPK menyelidiki beberapa temuan dalam kasus ini, termasuk adanya dugaan pencucian uang, lalu juga ada gratifikasi. Tapi apakah sudah diketahui kasus dugaan korupsi apa yang sebenarnya menjerat Lukas NMB? Ya, Paskalis dan juga saudara, tentu ini masih dilakukan terus pendalaman-pendalaman oleh KPK. Untuk sejauh ini dugaan awal memang dugaan awal ini adalah 1 miliar begitu ya, dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Lalu kemudian kalau kita lihat dari temuan-temuan yang ditemukan oleh PPATK, setidaknya sudah ada 12 temuan transaksi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Dan ini disimpulkan bahwa adanya dugaan pengelolaan dan penyimpanan yang tidak wajar oleh Lukas NMB. Dan salah satu temuan dari 12 temuan yang sudah dilakukan ataupun dianalisis oleh PPATK ini, yang paling menarik di sini adanya setoran tunai yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB kepada kasino judi dengan nominal yang ditransferkan lebih dari $0,5 triliun atau kalau dikonversi ini sekitar $55 juta Singapura.
Dan atas kasus ini kemudian PPATK melakukan sejumlah langkah seperti melakukan pembekuan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Lukas NMB dan kemudian ini melibatkan sekitar 11 penyedia jasa keuangan. Tentu juga kalau kita melihat pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yakni Mahfud MD saat konferensi pers mengatakan bahwa tidak hanya ada satu kasus ini, namun masih ada kasus-kasus lain yang ingin didalami, salah satunya adalah dana operasional PON. Tentu ini masih kita tunggu Paskalis dan juga saudara bagaimana kemudian nantinya KPK akan mendalami kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Paskalis. Renata Panggalo, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.